Nasir, ini yang ingin kami tanyakan, apakah temuan ini sebenarnya lanjutan dari temuan sebelumnya yang juga sempat ditemukan adanya transaksi janggal ke partai politik, namun sekarang jumlahnya sudah semakin jelas menjadi 21 partai politik. Apakah ini lanjutan atau justru ini adalah temuan terbaru, Pak, dari PPATK? Silakan, Pak Nasir. Ya, Mbak Saf, jadi memang apa yang kamu lakukan ini adalah bentuk dari kepedulian kita bersama ya di dalam menjaga agar demokrasi ini berjalan secara optimal dengan menghasilkan para pemimpin yang juga baik ya, punya visi, misi dan lain-lain. Jadi ini kita sudah lakukan sejak Januari tahun lalu ya. Dan kita memang di dalam menghadapi pemilu ini membuat tim khusus lah ya. Kita bentuk yang namanya CAT ya, Cooperative Analysis Team ya, dengan melibatkan berbagai macam pihak seperti pihak pelapor, lembaga pengawas pengatur dan lain-lain. Nah ini lalu kita temukan data ini. Kalau International Fund Transfer Instruction Report ini memang satu kewajiban dari penyedia jasa keuangan yang sudah mulai sejak 2014 yang lalu. Nah, tentunya di tahun-tahun politik ini perhatian kita lebih besar ke sini sehingga kita menemukan data yang Mbak Syaf sebutkan tadi seperti itu. Oke, lantas apa, Pak, tindak lanjut dari temuan ini? Walaupun ini memang kepedulian, tapi kan kita mengetahui sebenarnya kejadian ini artinya bukan yang pertama kali. Kemarin juga sempat ada temuan yang serupa, begitu, Pak? Iya, ya kalau Mbak Syaf lihat tuh perkembangan di pengadilan, ya itu kan udah banyak juga kasus-kasus yang sedang berproses ya. Bahkan juga sekarang ini masih banyak yang kita tangani yang belum sempat dimajukan ke pengadilan ya. Artinya masih dalam berproses dia. Jadi tindak lanjutnya itu terus, Mbak. Dan Berarti dari terakhir gitu yang kita berdiskusi di kantor ini masih terus berlanjut ya, Pak ya? Masih terus berlanjut nih Mbak Saf. Dan akhirnya sekarang ditemukan 21 partai politik. Kalau pada saat itu kan Bapak masih belum bisa menjabarkan ada berapa partai politik yang terlibat. Dan sekarang artinya ada 21, seperti itu? Iya Mbak Saf. Dan alirannya itu dari luar negeri? Iya, sebagian ya. Dan ini kita lihat tuh kewajiban tadi ya dari penyedia jasa keuangan itu untuk menyampaikan laporan transaksi dari maupun ke luar negeri, berapapun nilainya. Nah, dari transaksi yang ada itu, kita lihat nih, daftar calon tetap tadi itu siapa yang terindikasi mendapatkan laporan transfer dana dari luar negeri. Apakah transaksinya itu merupakan transaksi yang wajar atau tidak? Nah, kalau tidak wajar itu dilihat dari mana? Misalnya terindikasi bahwa kalau profil nasabah itu yang disebut dengan transaksi keuangan mencurigakan itu pertama adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Yang misalnya selama ini transaksinya dari dalam maupun luar negeri itu sifatnya ratusan juta membengkak atau meningkat menjadi miliaran, dari miliar menjadi puluhan miliar, dari puluhan miliar menjadi ratusan miliar. Nah ini kan sesuatu yang salah satu indikasi transaksi yang mencurigakan karena di luar dari profil nasabah yang ada seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan Pak, artinya PPATK sudah menemukan bahwa transaksi ini adalah transaksi janggal. Apakah dengan transaksi janggal ini artinya bisa dilakukan penindakan atau bisa dikategorikan sebagai pidana pemilu, Pak? Ya, kalau dia terkait dengan pemilu itu tentu para pihak yang menindaklanjuti ya. Kalau misalnya terkait dengan korupsi, ya korupsi lalu kemudian uang hasil korupsi itu dibuat untuk dana kampanye atau kegiatan pemilu lainnya, tentu kami sampaikan ke penyidik maupun juga ke Bawaslu. Jadi kalau kita lihat sejauh ini yang telah laporan terkait dengan daftar calon tetap tersebut itu kita sudah sampaikan 5 kasus ke Polri ya Mbak Syaf ya, lalu kemudian ke KPK itu ada 9 kasus, lalu kepada Kementerian Lingkungan Hidup ada 1 kasus,
kepada Kejaksaan Agung sebanyak 4 kasus, dan kepada BNN 6 kasus, dan Bawaslu itu ada 11 kasus. Itu Mbak Syaf. Oke, dan sampai dengan saat ini penindakan apa Pak yang sudah dilakukan? Tahapnya sudah sampai mana dan kapan? Kapan? Sama pertanyaannya seperti waktu kita diskusi di studio. Kapan ini akan diumumkan ke publik Pak? Partai mana saja, pelakunya siapa saja untuk diketahui oleh publik? Tentu kan kita supporting penegak hukum nih Mbak Syaf. Kalau PPATK itu tindak lanjut tentunya ada di kewenangan para penyidik ya, ataupun misalnya kalau terkait dengan pelanggaran pemilu itu dilakukan oleh Bawaslu. Jadi kita mau memonitor saja Mbak, artinya untuk tindak lanjut itu kami tentunya ya bukan bidang bagian kami ya, itu bisa dilakukan oleh penyidik tentunya. Dan yang setahu saya itu memang kan sudah banyak juga yang ditindaklanjuti. Bahkan sudah ada masuk ke sidang pengadilan seperti itu, Mbak. Oke, kalau misalkan langkah penindakan selanjutnya bukan andil dari PPATK, lantas apa lagi yang akan dilakukan oleh PPATK untuk men-tracing adanya kegiatan-kegiatan ilegal yang mungkin terjadi ke depannya? Karena kita menuju Februari tinggal beberapa hari lagi, kemungkinan besar terjadi hal yang lebih tidak terduga semakin banyak juga. Karena mengingat sampai dengan saat ini juga belum ada pengumuman apa-apa dari Bawaslu ataupun pihak terkait penindakan yang harus dilakukan. Ya, kami tentu bekerja sekuat mungkin ya terkait dengan fungsi dan kewenangan dari PPATK. Bila mana nanti teman-teman penyidik ataupun Bawaslu membutuhkan informasi lebih lanjut ya, atau butuh informasi lebih dalam, butuh pendampingan dan lain-lain, itu kami siap untuk membantu. Intinya ini demokrasi harus kita jaga bersama, Mbak Syaf. Ya, demokrasi harus dijaga bersama. Baik, selanjutnya jadi apalagi Pak yang akan dilakukan? Mungkin upaya tracingnya apakah akan lebih digetolkan kembali Pak? Ya, apa yang kita lakukan itu udah optimal lah ya. Terus kerja ya, mengawal agar pemilu ini berjalan secara optimal. Kita berharap menghasilkan para pemimpin-pemimpin yang punya visi misi untuk mampu membawa kesejahteraan masyarakat secara luas. Harapan kita begitu Mbak Syaf semua kan. Oke, baik.